Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Amin? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini hari ini Selasa 16 Maret 2021 lagi heboh, Pak. Jadi saya memang sengaja datang untuk mengkonfirmasi ini. Setelah Pak Amin keluarin video It Is Now or Never, Ya, kemudian menyebut tentang sepertinya ada gelagat, ya, betul. ada mau sidang istimewa. Dan bisa jadi dalam sidang istimewa itu ada perubahan pasal. Lebih parahnya lagi, ini yang lebih mengagetkan kalau pasal itu terkait bolehnya orang atau presiden itu 3 periode. Ya, betul. Ini gimana sebenarnya, Pak? Jadi betul. Saya kira ini perlu kita klarifikasi ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi ditanyakan oleh Ustadz Bukhari Muslim itu menjadi pertanyaan yang sangat meluas bagi berbagai kelompok-kelompok masyarakat politik ya. Ada yang mengatakan itu tepat, ada yang mengatakan ya kita lihat perkembangan, tapi juga tidak sedikit yang membuli saya, yang mengatakan saya asal bunyi dan lain-lainnya. Tapi saya kira ini sesuatu yang lumrah biasa ya. Jadi semakin dibully saya semakin ingin menjelaskan ya, bahwa yang saya sampaikan itu sesuatu yang sesungguhnya bermanfaat buat masa depan bangsa negara kita. Jadi saya memang setiap kali tokoh-tokoh itu menyampaikan pendapatnya, saya kemudian mencari ya kilas balik ya. Jadi ketika Pak Jokowi mengatakan tidak mungkin, sudah saya bantah 2 tahun yang lalu, tidak ada wacana presiden bisa dipilih 3 kali ya. Tetapi masih ingat segar di kepala saya ini ya, bahwa dulu Pak Jokowi jadi gubernur DKI tahun 2012 ya. Kemudian belum 2 tahun tiba-tiba sudah jadi capres. Padahal sebelum itu dia sudah disumpah ya 5 tahun. Dan dia mengatakan saya akan jadi gubernur selama 5 tahun. Dan dia mengatakan apa itu isu nyopras-nyapras, survei. Tidak mungkinlah saya, nggak mikir saya. Bahkan dia mengatakan saya ada semua ya, nggak usah saya ada bukti semua, saya tidak boleh asal bicara ya. Bahkan tanggal 3 Maret ya, di rumahnya Bu Mega itu ya, itu dia mengatakan sekalipun PDIP dan Golkar mengusung saya tidak akan mau. Itu luar biasa ya. Tapi kemudian seperti kita ketahui ya, dia nggak sampai 2 tahun meninggalkan Ahok ya untuk mengambil alih kursi gubernur ya. Dan kemudian kita kaget ya. Sehingga banyak netizen yang mengatakan sesungguhnya Pak Jokowi itu sebagai orang Jawa juga perlu meresapilah ya apa omongan-omongan leluhur kita itu ya. Misalnya esok sele sore tempe ya. Lantas cangkemu mencela-mencele ya. Ini agak kasar ya. Cangkemu mencela-mencele ya. Jadi bisa berubah posisi, berubah pendapat karena berubah waktu ya. Padahal seorang pemimpin itu kan konsistensinya ya, keistiqomahannya itu kan sangat diperlukan ya. Kemudian juga kadang-kadang hal-hal yang mengejutkan ya. Misalnya undang-undang Cilaka itu, Cipta Kerja ya. Itu disahkan dini hari ya. Ketika buruh sudah lelap ya, ketika nasibnya itu akan ditentukan ya, itu diketok palu ya.
ini juga tentu kolusi dengan teman-teman DPR. Karena itu saya ya Pak Ustadz, dalam video saya It's Now or Never itu ya, saya memang mengimbau ya, menarik perhatian teman-teman yang jadi anggota DPR, DPD dan MPR serta ketua-ketua lembaga tinggi negara itu ingat ya, karena perhitungan rabun ayam ya, pendek saja ya, mungkin karena dapat sesuatu ya, tapi kemudian dikorbankan masa depan kita itu ya. Dan memang saya mengatakan ya, kalau misalnya sampai ini ya, sampai ada pasal yang dirubah bahwa akhirnya presiden bisa dipilih 3 kali, itu berarti kan Pak Jokowi langsung menikmati lagi gitu ya, sehingga sudah hancurlah kita ini ya. Nah, jadi saya bicara itu tentu insya Allah tidak asal omong gitu, dan on this very day ya, hari ini juga kebetulan saya membaca Kompas ini ya. Jadi Kompas hari ini ya, itu halaman 2 ya, mengenai halaman 2 itu mengenai politik dan hukum ya. Jadi ini separuh halaman ya, ada berita ya, tak ada rencana amandemen untuk masa jabatan presiden ya. Jadi ini Pak Presiden kita itu meyakinkan tidak akan ada ya. Itu tidak betul ya. Lagi-lagi saya ingat dulu pernah mengatakan tidak akan tapi ternyata kan begitu ya. Nah, saya juga merasa mendapatkan katakanlah ini dukungan akademis ya, hari ini juga. Dan ini saya pernah jadi wartawan ya, cara menyusun berita ini itu yang paling akhir itu yang memang gongnya ya. Jadi ini ada subtitle A Historis ya. Saya baca saja ya Ustadz ya. Jadi A Historis ya. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Andalas Charles Simabura ya, berpendapat pernyataan Amin Rais sebatas upaya untuk mengingatkan semua pihak agar tidak terjebak pada tindakan inskonstitusional. Ini dalam ranah politik baru sebagai cek ombak ya, atau test the water ya, tes air ya, check the wave. Sebab jika benar ada usulan untuk mengusung presiden 3 periode, ini melanggar konstitusi dan jelas-jelas ahistoris katanya. Ia mengingatkan Presiden pertama RI Bung Karno dan Presiden kedua RI Pak Harto pernah melakukan itu. Kondisi itu berusaha ya, jadi konstitusi itu ya berusaha diubah melalui reformasi 1998 demi ketatanegaraan yang lebih demokratis. Ini maksudnya tahun 98 itu ya bukan Pak Harto yang merubah, tapi ada kondisi politik nasional supaya ada reformasi ketatanegaraan yang demokratis, jangan sampai ada orang seumur hidup atau terus-terusan jadi presiden. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan presiden 2 kali itu penting untuk mencegah munculnya otoritarianisme. Nah, sekalipun ketentuan dua kali masa jabatan itu dapat diubah dengan amandemen konstitusi, dan Soekarno melakukan itu, Presiden Harto juga. Ya, karena itu jangan diulangi. Presiden 3 periode akan menghilangkan kontrol, ujarnya. Nah, jadi gini, Pak Ustadz, saya merasa pro kontra ini bagus. Ya. Jadi saya ingin melakukan, kalau dalam bahasa teknis itu preemptive strike ya. Jadi sebelum jadi kenyataan itu saya dahului gitu ya. Bahkan kemudian menggemparkan, saya kira memang ada wacana itu. Ya mudah-mudahan dibatal. Ya. Dan saya menghimbau kepada seluruh kekuatan politik di negeri ini, karena kalau saya betul-betul terjadi, ya otoritarisme ini akan membawa kita kepada sebuah negeri yang tidak lagi berhak ya mengatakan republik ya,
res publica, ya, kembali kepada rakyat kekuasaan, ya, atau demokrasi, ya. Nah, karena itu jawaban saya seperti itu, gitu. Ya, mungkin Anda ada. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan ya sejalan kan belum lama ya, 2012 itu kan belum lama. Dulu tidak mau jadi presiden, tiba-tiba capres dan jadi, kemudian berulang lagi. Sementara rakyat merasakan kayaknya tidak ada perubahan, malah mundur. Apa nanti rakyat nggak ngamuk nih? Nah, itu yang dikhawatirkan beberapa orang. Ya. Jadi yang saya agak herankan, ya, itu rezim ini memang sepertinya memandang enteng rakyat itu. Rakyat seolah-olah sudah didikte, rakyat itu agak bodoh, rakyat itu karena du'afa ya pasti apa saja bisa dicekokkan, ya, istilah kasarnya paksakan gitu, ya. Dan ya karena itu bahkan saya mengatakan, ya, kalau seperti ini terus-terusan, ini saya belak-belakan toh, ya. Saya mengatakan jangan-jangan ada mendung yang tebal, ya, ya akan hujan deras gitu, kemudian merontokkan sebuah kekuasaan. Walaupun saya mengatakan tetap optimis, ya, setebal apapun mendung, ya, kalau anginnya itu cukup kencang, ya bisa bersinar kembali matahari, ya, kemudian nggak jadi hujan lebat yang katakanlah mencelakakan masyarakat itu, ya. Nah, jadi saya senang walaupun saya juga dibully oleh beberapa orang, ya, tapi inilah demokrasi, ya. Ada yang mendukung, ada yang membuli, ya, bahkan kalau perlu menfitnah dan lain-lain, ya. Nah, jadi di sini saya jadi ingat bahwa benturan-benturan berbagai opini yang berbeda-beda itu nanti akan memunculkan sebuah kebenaran yang lebih kuat, ya. Jadi kalau tidak salah dalam bahasa Prancis, le choc des opinions yeli la vérité, ya. Jadi benturan-benturan berbagai opini itu akan melahirkan sebuah kebenaran yang lebih unggul. Nah, saya kira ini kita nikmati saja. Ya, tapi memang ini sepertinya juga ada skenario besar, ya Pak, di belakang ini, karena bulan Agustus kalau tidak keliru, waktu berjumpa dengan Ketua MPR Bambang Susatyo, kita pernah nanya kepada beliau, Pak Bambang, kenapa ini kok sepertinya sudah mulai disuarakan ada wacana 3 periode? Beliau cerita katanya ada tokoh yang datang, tokoh lama yang hari ini juga masih sepertinya ikut dalam bagian itu, mengusulkan supaya diperpanjang periodenya jadi 8 tahun, kemudian ya kalau perlu boleh jadi 3 periode gitu, supaya karena katanya pendek sekali 5 tahun itu. Jadi kalau 2 periode baru 10 tahun kan, ditambah jadi 8 tahun dan boleh 3 periode. Itu. Jadi kayaknya ada agenda besar, ya. Kita ini kan selalu melewati lorong-lorong gelap, Pak. Kayak misalnya undang-undang HIP, undang-undang cilaka, undang-undang omnibus itu kan lewat lorong gelap, tiba-tiba jadi saja. Betul. Nah, jadi inilah sebenarnya yang kita khawatirkan, ya. Jadi yang saya juga tidak sungkan-sungkan mengatakan bahwa kita ini sedang dikepung oleh kekuatan-kekuatan global yang ingin memangsa kita, katakanlah, ya. Nah, jadi bahkan mungkin loh, ya, ide 3 periode itu mungkin bukan politisi, ya. Mungkin itu para konglomerat, ya, para Taipan, para Cukong, ya, walaupun tidak semua orang Tionghoa buruk, ya. Kita banyak sekali contoh-contoh bahwa teman-teman Tionghoa juga yang nasionalismenya, patriotisme juga kental sekali seperti kita, itu juga cukup banyak, ya. Tapi memang dari analisis politik itu, ya, kita ini sekarang sudah menjadi corporate state, ya, negara korporate di mana korporasi, ya, transnational corporations itu sudah mengendalikan, ya. Jadi saya katakan dalam video saya itu, ya, bagaimana kekayaan alam kita digotong ke luar negeri
oleh asing atau asing, sumber daya alam kita, emas kita, perak kita, ya, tapi juga mineral kita, ya. Dan semuanya itu kan memang sudah membuat kita makin melarat. Ya. Ya. Nah, jadi saya kira itu ya Ustadz. jadi mudah-mudahan lah ya tidak ada lagi pengibulan lagi, ya. Kan kita sering semacam dikibuli, ya, tidak ternyata iya, tidak ternyata iya, gitu loh. Ya. Tapi suara-suara seperti Bapak ini memang harus terus, Pak. Saya ingat dulu resonansi Republika itu. Oh iya, iya. Yang Bapak tulis ada Busang, ada Freeport, ada apalagi itu kan kenceng suaranya. Dan ternyata itu berhasil gitu. Jadi kalau hari ini semua pada diam, nggak ada yang bersuara, sepertinya kok mulus-mulus saja. Apalagi ini beberapa partai sudah sepertinya setuju, Pak. Ya memang, justru itu ya saya ingatkan hidup dunia itu kan hanya sementara, ya. Apa artinya gepokan dolar atau rupiah atau euro ketika kita masuk ke kubur ya cuma 2 kain putih, dua kain mori, ya. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak. Ya, ini biar masyarakat lebih tercerahkan, ya, insya Allah. Informasinya lebih jelas dan semua supaya sadar, Pak. Bangun, Pak. Jangan tidur kelamaan. Kita bisa ke bawah arus dan akhirnya tambah sengsara. Nah, dan ini kemarin saya dengan Ustadz Sambo, ya, diakhiri dengan doa. Oh iya. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, kita akhiri dengan doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa salawatullahi salamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Amin ya Rabb. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Amin. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Amin ya Rabb. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana faj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana. Amin ya Rabb. Wansurna ala man adana. Amin. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Amin. Wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallitna bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin. Amin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Amin. A'da'aka a'da'ad-din. Amin. Allahumma sallimna wa sallim baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Pak. Ini bakal sering diganggu, Pak. Karena informasi dari video dari YouTube Bapak ini selalu membuat panas banyak kuping, Pak. Waduh. Terima kasih. Bukan untuk panas-panasan lah ya. Oh ya, untuk menyelamatkan bangsa. Ada counter opinion ya, supaya ya ada exchange of views, ya. Jadi ada pertukaran opini, mungkin agak keras, nggak ada masalah. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.